Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id alladhi yubdi'ul khalqa wa yu'id. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah العليم المريد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الحميد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف العبيد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم شديد أما بعد. Bapak-bapak jamaah Sagir Hikmah yang saya muliakan, para ustadz, para haji, calon ustadz dan calon haji semua, para pecinta ngopi bareng yang saya hormati, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sanjung Allah, kita sampaikan pujian dan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan semua karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan barakah marilah kita doakan untuk Sayyidil Alamin, pemimpin alam semesta, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, para tabi'in serta zuriyah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akan membahas, menerangkan Asmaul Husna yang keberapa? 59. At-tasi'u wal khamsun wasittuna min asma'illahil husnal mubdi'ul mu'id. Malam ini kita akan menjelaskan dua Asmaul Husna sekaligus berdampingan. Yang ke-59 Al-Mubdi'u, yang ke-60 Al-Mu'id. Ya Mubdi'u ya Mu'id. Al-Mubdi dari bahasa, secara bahasa dari lafaz abda'a, artinya memulai. Orang yang memulai namanya Mubdi. Al-Mubdi'u, orang yang memulai. Ini dari bahasa dulu. Artinya Allah Subhanahu wa taala secara harfiah Al-Mubdi'u artinya zat yang maha memulai. Secara bahasa silakan dilihat di arti terjemah biasanya Al-Mubdi'u dari kata abda'a yubdi'u fa huwa mubdi'un, artinya zat yang maha memulai. Kemudian al-mu'idu, a'ada yu'idu i'adatan fahuwa mu'idun. Mu'id orang yang mengulang kembali. Nah, al-mu'id untuk Allah artinya secara bahasa artinya zat yang maha mengembalikan atau maha mengulang kembali. Paham Pak ya? Ya, itu secara bahasa. Baiklah, kita terangkan makna penjelasan dari Al-Mubdi. Al-Mubdi'u
kalau dinisbahkan kepada Asmaul Husna, huwal mujidu ala ghairi misalin sabiq. Al-mubdi atau al-mubdi'u artinya adalah zat yang maha menciptakan tanpa misal, tanpa contoh dulu. Jadi inovator, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala zat yang memulai menciptakan tanpa ada contoh dulu. Jadi itu namanya al-mubdi wal mujidu ala ghairi misalin sabiqin, yaitu zat yang maha mencipta tanpa ada contoh dahulu. Jadi nggak nyontek, ya. Sedangkan al-mu'id artinya sama al-mujid, zat yang maha mencipta juga, tetapi ala misalin sabiq, sesuai dengan contoh yang sudah terdahulu. Jadi muka kita seperti ini di dunia, nanti begitu kita mati hancur, ya, hancur, nggak ada muka lagi kita kiamat. Nanti dibangkitkan lagi dengan seperti kita sekarang, ya, peseknya, mancungnya sama. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah paham Pak, ya? Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala al-mubdi'u, yaitu zat yang maha menciptakan tanpa contoh dahulu, dan Allah al-mu'id, zat yang maha menciptakan juga. Jadi maha mengulangi, tapi maksudnya menciptakan juga, mengulangi penciptaan makhluknya sesuai dengan keadaan awalnya. Nah, ini al-mu'id. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau kaifa yubdi'ul khalqa thumma yu'iduh, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bukankah mereka tahu, melihat bagaimana yubdi'ul khalqa, bahwa Allah memulai mencipta hambanya, makhluknya, kemudian yu'iduh, mengembalikan lagi bentuknya atau mukanya seperti itu lagi. Dan yang demikian itu bagi Allah sangat mudah, gampang sekali. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mau menciptai untuk yang kedua kali, ya, sesuai dengan asalnya kayak apa mukanya waktu di dunia. Nah, ada lagi firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sebagaimana tadi sampaikan, abda'a yubdi'u fahuwa mubdi'un. Kemudian a'ada yu'idu mu'idun. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa yubdi'u, adalah dialah Allah yang mencipta, memulai menciptakan, ya. Wa yu'idu, dan mengulangi penciptaan tersebut. Al-Imam Ibnu Abbas menyampaikan makna atau menafsirkan ayat ini bahwa Allah itu memulai menciptakan makhluknya, kemudian nanti mengulangi lagi. Anna ahla jahannama ta'kuluhun nar hatta yasira fahman thumma yu'iduhum khalqan jadida. Bahwa beliau menyampaikan ahli neraka jahannam, sebagai salah satu bukti Allah maha memulai menciptakan dan juga maha mengulang kembali, ahli neraka itu nanti akan dilahap, dimakan oleh api, ya. Jadi ahli neraka jahanam, jadi jangan coba-coba dekat-dekat, ya. Ahli neraka jahanam akan dimakan oleh api hatta yasira fahman, hingga mereka gosong kayak arang, Pak, kayak arang, hampir nggak ada wujudnya, udah nggak ada wujud manusia lagi. Kemudian summa yu'iduhum khalqan jadida, kemudian Allah mengembalikan lagi wujudnya itu lagi, dimakan api lagi, jadi arang, jadi abu, ya, hancur. Udah sakti, Pak, ya.
hidup lagi, dibakar lagi, diulangi lagi. Orang itu juga, orang itu juga. Nah, jadi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai penciptaan kita dari apa? Dari apa? Air mani. Udah disiapkan satu sel yang akan menjadi janin dulu kita. Itu kita kayak gitu bentuknya, Pak. Ada kakinya nggak? Ini ada kakinya, nggak ada mulutnya. Nah, Allah ciptakan di perut, ya, di perut ibu. Berubah di USG kelihatan. Ada mukanya, ya. Hidungnya ditutup, Pak. Berapa lubangnya? Oh, ada 2. Alhamdulillah. Coba Pak cewek, antena. Oh, ada antenanya. Ada antenanya katanya. Cowok. Oh, Masya Allah. Berubah nggak? Tadinya air jadi bayi di perut masih lebar. Perut. Beda nggak bentuknya? Tapi itu satu orang, Pak. Satu orang. Berarti Allah menciptakan tanpa contoh. Itu mananya masih al-mubdi'u. Allah lah al-mubdi'u yang menciptakan bentuk itu. Pada saatnya HPL keluar, mulai bisa kelihatan, oh udah lengkap nih. Jadilah as-sobi, as-sobi, bayi, ya, jadi bayi. Berubah mulai, ya. Jadi udah mulai rambutnya tambah banyak, udah mulai ada giginya, ya. Bayi nih. Sama orang tadi kan, orang yang di perut kan, tambah gede, jadi syab, pemuda dan pemudi. Orang itu juga bukan? Iya. Nisbah namanya Khalis, umpamanya. Khalis juga itu. Khalis yang air, bayi di perut, jadi bayi di luar, gede, gitu. Khalis gede. Lama-lama dikasih makan, dapat rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah tua. Mulai rijal namanya. Maaf, ini bukan nama orang ya. Bukan. Rijal itu laki yang udah dewasa. Tapi orang itu juga kan rijal juga itu, kecilin rijal nih. Sekarang udah gede, udah punya putra malah. Jadi kita pelajaran dulu kita segitu. Nah, mulai. Jadi berbeda terus. Tapi orang itu juga. Jadi nggak dirubah sama Allah. Diganti badannya enggak. Nah, kayak film kartun kan harus bikin baru lagi kan? Gitu. Baik, setelah itu menjadi orang tua. Mudah-mudahan Anda semua nanti ngalamin jadi tua semua. Allahumma amin. Sehat semua. Allahumma amin. Lahir batinnya Allahumma amin. Tuh. Orang itu juga. Wah, ini Mbah Wawan ini ya? Iya. Waktu itu suka ngaji di Bening. Mbah Wawan, Masya Allah. Mbah Wawan yang kecil dulu itu sekarang udah kakek-kakek. Iya. Masya Allah. Itu orang satu bukan? Orang satu orang itu. Sudah paham? Akhirnya kontrak habis. Kontrak habis. Ini saya terangkan biar urut ya, biar kita tahu. Itu makna. Itu semua dikerjakan oleh siapa? Al-Mubdi. Allah yang maha memulai. Karena berbeda semua. Nah, setelah itu didatangi oleh malaikat Israel. Ikut dia. Nah, tua, nggak apa-apa. Saya mau pulang. Saya mau ke alam barzakh, nyusul kakek. Udah ada kakek, nyusul kakeknya. Oke, mungkin sehari 2 hari dikubur masih utuh, ya. Udah 3 tahun, 4 tahun, udah beda. 100 tahun udah nggak kelihatan, udah nggak ada apa-apanya lagi. Bisa jadi ya, hancur. Nah, hancur ya? Hancur, hari kiamat hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan lagi. Itu artinya Allah sedang menzahirkan asma'nya Al-Mu'id, yang maha memulai menciptakan yang baru dengan misal yang terdahulu, mukanya mirip persis. Gitu ya. Nah, ini tentang
awal Allah memulai menciptakan dan mengulangi penciptaan kita. Shallu 'alan nabi. Kira-kira sudah paham Pak ya semuanya ya? Mau dilanjut nggak? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabi SAW menyampaikan, "Tuhsyaru 'asyratu asnafin min ummati ashtatan qad mayyazahumullahu ta'ala min jama'atil muslimin wa baddala suwarahum." Baginda Nabi SAW menyampaikan akan digiring, dikumpulkan di padang mahsyar 10 macam dari umatku yang berbeda-beda, yang merupakan keistimewaan mereka. Keistimewaan karena ada amalan yang unggul, ya, amalan yang unggul di antara mereka. Ketika di mana? Di dunia. Ini buat pelajaran kita Pak ya, karena amalannya bagus-bagus. Yang pertama, kata Nabi SAW, adalah minhum ala suratil qiradah. Yang pertama dibangkitkan di antara umat Nabi SAW yang punya amal khusus, mukanya muka qiradah. Qiradah itu jamaknya qirdun. Qirdun itu maaf kera atau monyet. Mukanya orang nggak pangling. Ini mukanya ini loh, bukan orang Cibening, bukan ini. Ya, masya Allah. Insya Allah baik semua nanti mukanya kita ya Allahumma. Ini mukanya muka monyet. Orang nggak pangling. Siapa yang dibangkitkan dengan muka monyet, muka kera? Humun namam wa matu qabla taubah. Yaitu orang yang suka ngadu domba. Bukan nyari domba, suruh, bukan. Jalan ke sana bikin fitnah. Dia sebel banget sama kamu, bener. Pengen ini kamu, dia pengen mukul kamu. Datang ke sini lagi, biar berantem. Na'udzubillah min dzalik. Para pecinta Allah bukan seperti itu. Para pecinta Allah malah mengakurkan, menghubungkan, memperkuat silaturahim. Tidak orang yang suka mengadu domba dibangkitkan di padang mahsyar nanti dalam muka monyet kera. Na'udzubillah min. Jangan sampai kita seperti itu ya. Buang rasa benci ya, terutama sesama muslim. Lanjut Pak. Kira-kira kuat nggak denger nih? Ini amalan khusus spesial. Nggak apa-apa? Buat peringatan kita ya. Bisa juga ngaji nih, lagi ngaji juga. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa minhum ala suratul khanazir. Yang kedua bentuknya masih saudaranya, maksudnya di dalam keburukannya, yaitu mukanya muka babi, muka celeng. Na'udzubillah min. Siapa mereka? Kata Nabi, yaitu orang-orang yang senang memakan yang haram, baik haram zatnya seperti makan yang haram dimakan ya, atau nasi atau apa, kebuli atau sate, tapi cara dapatnya haram. Ini mukanya jadi muka. Nah, jadi kalau nanti kita di padang mahsyar melihat ada orang seperti itu, dan tentu bukan jemaah kita insya Allah. Allahumma amin. Nah, sampai ya. Berarti oh ini di dunia nyolong nih, nyolong makanan, ya, makan yang haram. Nah, maka dijaga ya konsumsi kita. Masih lanjut Pak? Masih kuat? Bakso 1 mangkok nggak kuat kebangetan. Udah kopi, alhamdulillah. Pesen nggak tadi baksonya? Enggak kan? Dikasih kan? Alhamdulillah. Yang ketiga, kata Nabi SAW, ada umatku yang dibangkitkan di padang mahsyar nanti, itu kebalik, kakinya di atas, mukanya atau kepalanya di bawah, dan berjalan dengan mukanya.
Sakti ya, keren ya. Karena punya amalan khusus. Jadi dapat penghargaan. Ya, dapat penghargaan dari Allah atau penghinaan ya. Siapa mereka? Akilur riba. Orang yang makan harta riba. Ya, jadi kita jaga keluarga kita, diri kita, jangan sampai makan riba, harta riba. Kita jaga Pak ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari riba. Masih kuat Pak? Masih kuat dengerin benar nih? Insya Allah kita siap buka hati kita Pak ya, biar kita ingat selalu. Yang keempat, orang yang dibangkitkan di padang mahsyar oleh Allah, umyun yataraddadun. Orang-orang bisa melihat, lah ini dibangkitkan dalam keadaan buta, nggak bisa lihat Pak. Bagaimana? Pertama kali masuk akhirat padang mahsyar dalam keadaan buta, ngalor tidur, nggak ketemu karena apa? Nggak bisa melihat. Mereka lah orang-orang yang tidak adil dalam menentukan hukum. Para hakim-hakim nih yang karena disuap dan sebagainya sehingga tidak adil. Maka kita pun walaupun kita bukan hakim, ketika kita menghukumi sesuatu bertindaklah yang adil ya. Jadi agar kita tidak mengikuti karakter ini. Na'udzubillah min dzalik. Buta Pak, nggak ada operasi katarak, nggak apa namanya operasi mata di sana nggak ada Pak. Kasihan. Yang kelima, summum bukmun la ya'qilun. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kuat apa enggak ya? Lanjut. Summun, budek, nggak bisa dengar. Dipanggil nggak dengar dia, nggak dengar. Bukmun, bisu, nggak bisa ngomong. La ya'qilun, kayak orang gila. Siapa itu? Nah, disebutin apa enggak ya? Takutnya kitanya sekarang lagi ngalami itu Pak. Kalau ada itu buang Pak ya, buang Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan dikasih taufik semua. Allahumma al-mu'jibuna bi'a'malihim. Orang yang ujub, orang yang kagum dia bisa ibadah sendiri, orang yang bangga dengan amal ibadahnya, bangga. Dia lupa bahwa sholat itu karena hidayah rahmat dari Allah. Kalau orang tidak dikasih hidayah taufik oleh Allah, tidak akan mampu mengerjakan sholat. Paham kan? Baca Quran, suara bagus, kagum. Maaf, yang tersinggung ya. Kok nggak tersinggung sih? Kaget saya nggak tersinggung ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Allahumma amin. Allah mudah-mudahan bersihkan hati kita ya. Oh, ujub. Kalau saya nggak ngadain kayak gini, gak bakalan ada sesakir hikmah. Masya Allah. Siapa yang bikin sesakir hikmah? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati jamaah semuanya. Karena Allah. Siapa yang menggerakkan bibir Anda untuk mengumpulkan jamaah? Itu Allah. Ingat itu. Jadi Pak ya, maka kita ketika sholat, setelah selesai sholat jangan lupa memuji Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah yang telah memberi saya hidayah, kemudian taufik untuk melaksanakan ibadah. Setelah baca Quran, alhamdulillah, sadaqallahul azim, alhamdulillah. Setelah makan, alhamdulillah. Semuanya disyukuri. Ingat semua itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lanjut nggak Pak kira-kira nih? Saya nggak pede, tapi ini kewajiban ya Pak ya. Saya niatkan usikum wa nafsi, menasihati, mewasiatkan untuk diri saya sendiri dan semuanya. Mudah-mudahan manfaat. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, yaitu orang-orang yang ketika dibangkitkan lidahnya menjulur keluar dan mengeluarkan air ludah atau kotoran yang ahli mahsyar. Teman-teman di padang mahsyar ini merasa jijik melihatnya. Jadi ketahuan nanti ini, wow, ini monster apa ya? Ludahnya kok panjang banget keluar.
apa ke perut, apa ke bawah, mengeluarkan air liur dan kotoran yang sangat jijik. Ya. Siapa mereka? Alladzina ya'murun wa la ya'malun. Orang-orang yang pandai menyampaikan ajaran untuk dikerjakan, tetapi dia sendiri tidak mengamalkan, Pak. Ini kira-kira pada sakit hati nggak, Pak? Saya takut. Mohon maaf, Pak ya. Ini karena kita kelope, Pak. Karena kita cinta. Maka kalau kita memberitakan seseorang, nak, ayo sholat. Bapak udah belum? Ayo jamaah. Ya, jadi begitu, Pak ya. Masjid. Nak ke masjid. Ke masjid nggak bapaknya? Saya nggak jawab. Nggak berani. Baik. Orang yang menyuruh kebaikan tetapi tidak mau melaksanakan. Orang yang melarang keburukan malah dia ngerjain. Na'udzubillah min. Nah, jangan nyolong, jangan kayak bapak ya. Kalau bapak masih nyolong terus nih. Jangan tadi. Kata anaknya, bapak siap lidahnya sampai 10, Pak. Nah gitu. Kalau ngaji kan jadi sadar insyaallah. Allahumma. Yang keberapa sekarang? Ketujuh. Orang yang dibangkitkan oleh Allah muqatta'atan aydihim wa arjuluhum. Begitu dia dibangkitkan udah nggak punya tangan, dua nggak punya kaki. Walaupun di dunia dia punya tangan, pas dikubur masih ada tangannya, Pak. Masih ada. Lengkap. Mungkin dia punya tangan 3 atau kaki 3. Ya. Tetapi begitu dibangkitkan di padang mahsyar, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kira-kira siapa ya? Kata Rasulullah SAW, merekalah alladzina yuzunal jiran, orang-orang yang suka menyakiti tetangga. Maka kita jaga hak bertetangga, Pak ya. Kita jaga agar kita tidak suka menyakiti tetangga kita. Ya, kita tutup aib mereka. Jangan kita sebar kita gosipkan, jangan. Ya. Nyata aja nggak boleh kita sampaikan, apalagi yang nggak nyata jadi gosip, ghibah. Na'udzubillah min dzalik. Cukup jadi pelajaran kita ya. Jadi jangan sampai menyakiti tetangga kita. Termasuk kalau saatnya istirahat, main hadrohnya, volumenya bukan kecilin, diminta izinin. Kalau segini kenceng nggak, Pak? Kurang kenceng, Mas. Wes, istirahat. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Yaitu ketika dibangkitkan, dia sudah disalib, Pak. Dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sudah disalib. Masya Allah. Kata Rasulullah, "Umusu'atu ila sultan." Mereka lah orang-orang yang bawahan dari penguasa, yang suka menangkap atau suka mencari kesalahan yang dianggap salah. Contoh gini, ada penguasa yang zalim, ya, atau belum ketahuan zalimnya. Nah, rakyat ini ada yang tahu ini salah ini, akhirnya demo atau mungkin somasi atau apapun lah, ditangkapin, penjara. Padahal dia mau menyampaikan aspirasi, mau mengingatkan penguasa yang zalim tersebut. Maka yang menangkap inilah ketika di akhirat nanti dia dibangkitkan dalam keadaan disalib. Na'udzubillah min. Nabi mengatakan umatku. Masya Allah ya. Dan yang ke berapa ini? Ke-9, kan cuma 10, Pak. Jadi pas nanti jam 10. Adalah orang-orang yang ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, badan mereka itu bau busuk, lebih busuk daripada bau bangkai. Ya. Jangan sampai, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Jadi kalau di akhirat nanti kita melihatnya, bau banget ya. Melebihi bangkai. Maka di dunia dia punya amal yang khusus sehingga dapat perlakuan yang khusus dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apa itu? Yaitu orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Pengen ini beli, padahal udah kenyang banget Pak, udah kenyang makan ini, pengen beli ini, makan lagi, kayak gak ada puasnya. Bahkan kalau perlu yang haram-haram dikonsumsi, dimakan. Wah, itu untal. Jadi orang-orang yang selalu menuruti hawa nafsunya dalam segala hal adalah orang-orang yang bau nanti di akhirat nanti. Bau apa? Bau busuk. Maka kita harus ada sifat syukur, qanaah. Gitu Pak ya. Jadi jangan menurutkan hawa nafsu. Penting gak ngaji kayak gini kira-kira? Kalau penting sediakan kuota biar nanti kita ngaji di rumah dibuka ya. Ya, biar nanti ada kuota yang barokah, yang manfaat dipakai untuk ngaji. Yang terakhir yaitu orang-orang yang ketika dibangkitkan ini tubuhnya udah disiram oleh Allah dengan cairan panas. Ya, dengan cairan panas. Siapa mereka? Jadi udah melepuh Pak. Dan itu seperti baju jadinya. Menyelubungi semua jasadnya. Siapa mereka? Humul mutakabbirun. Orang-orang yang takabur. Takabur apa artinya Pak? Apa artinya takabur? Sombong. Kalau tanya ujub artinya kagum dengan amal dia, seolah-olah saya yang bisa melakukan ini, saya yang bisa begini. Dia lupa Allah yang ngasih hidayah dan taufik. Itu namanya ujub. Kalau takabur, ini orang kalau dikasih nasihat dia nolak, dia menghina. Jadi takabur itu orang yang menolak kebenaran disertai menghina orang yang menyampaikan. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat takabur, sifat sombong. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, insyaallah untuk penerapan dari Asmaul Husna Al-Mubdi'u Al-Mu'in insyaallah pada pertemuan yang akan datang Pak ya. Ada diterangkan lagi nanti sampai jam 5. Kasihan bapak-bapak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, masih kurang satu, mohon 1 menit lagi. Ini umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya keburukan, kejahatan. Inilah sebagian balasannya sudah diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan orang-orang saleh? Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka semua, Allahumma amin, dan menjadi golongan keberkahan mereka, Allahumma amin, dan keberkahan Allah mudah-mudahan dikumpulkan ya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang saleh, yadkhulunal jannah, mereka masuk ke dalam surga. Abdanuhum, badan mereka, tubuh mereka, walaupun di dunia ada yang 1 meter, ada yang 2 meter, kan begitu ya. Tapi begitu di surga nanti tingginya sama kayak ayahanda kita yang pertama, Nabi Allah Adam. Berapa tinggi Nabi Adam? 60 hasta, 60 dira, kurang lebih ya 30 meter lah. 30 meter tingginya Pak? Ya nggak kayak gini, enggak. Rumahnya tinggi istana nanti. Di surga nanti nggak ada rumah Pak, adanya istana. Tanggung amat rumah. Istana Pak, 1 orang 1 istana, itu minim. Istana tinggi nggak Pak kira-kira? Gitu. Jadilah penghuni surga semua. Allahumma. Wujuhuhum kawajhi Yusuf alaihissalam. Wajahnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ganteng semua, pangling nanti istri-istri bapak semua. Makanya ajak ibadah, ajak akhlak yang baik biar bareng-bareng masuk surga. Gitu ya. Allahumma amin. Ya. Umur mereka berapa? Umur mereka ahli surga itu rata-rata 33 tahun. 33 tahun usia paling dewasa, kekuatannya paling super. Kalau udah lewat udah beda lagi, hawanya udah ada yang sakit-sakit lah macam-macam. 40 tahun aja udah mulai pada kerasa kan? 33 tahun. Kira-kira berarti habis pengantin mungkin baru punya anak 1 atau 2 lah. Umur 33 tahunan. Nah, itu umur ahli surga. Yang perempuan pun sama. Ya, sama. Dan yang perempuan selalu perawan. Ya, jadi diperawankan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
umur mereka sama 33 tahunan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba Allah yang meyakini setelah memahami makna Asmaul Husna, Al-Mubdi'u dan Al-Mu'id, dan menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menerapkan Asmaul Husna ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah wal barakah was sihah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.